Halo, selamat malam, Mbak Yuli. Halo. Oke, kita mulai ya. Selamat malam, mari kita mulai untuk pembelajaran malam ini. Semoga untuk pembelajaran malam ini kita berikan keberkahan dan juga kemudahan dalam belajar ya. Dan juga tidak lupa kita diberikan sukses dalam melaksanakan UN-nya nanti. Maka kita tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu sejenak untuk meminta kepada Tuhan semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesabaran dalam belajar ya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, kemarin kita belajar sampai dengan nomor 8. Kita sekarang akan lanjutkan, kita bahas nomor 8 hingga seterusnya. Halo Mbak Mai, Mbak Bintang. Selamat malam ya. Selamat bergabung. Malam Mbak Irma. Oke. Berarti kalau sudah pernah lihat berarti sudah agak paham tentang ini ya. Yang pertama untuk nomor 8, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x lebih dari 2 kali 2x plus 3 adalah titik-titik. Nah, di sini kita harus menyelesaikan dulu untuk yang sebelah kanan dan ruas kanan dan ruas kiri. Nah, ruas kanan ini oke. Oke ya. Oke. Nah, maka kita harus menyelesaikan ini dulu. Nah, kita menyelesaikan yang ini. 2 kali 2x plus 3. Ini terlebih dahulu. Nah, kita harus selesaikan ini dulu. Itu caranya bagaimana? Nah, sekarang caranya bagaimana caranya? Kita kalikan dulu. 2 kali 2x berapa? Di situ ya. Nah, kita harus kalikan dulu. 2 kali 2x sama dengan 4x plus 6. Betul. Nah, kalau sudah ketemu, kita bisa menyelesaikan di situ. Ya. Berarti di sini ada persamaan. Persamaannya yaitu x kuadrat. Sebentar. Ada x kuadrat plus 5x lebih dari sama dengan 4x plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jadikan satu dulu. Jadi x kuadrat plus 5x min, karena di sini pindah 4x, kita pindah ke depan dulu melewati tanda ini, maka jadi min 4x min 3 sama lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Sampai sini sudah tahu ya? Sampai sini, perubahan sampai sini sudah tahu?
Mbak Yuli, Mbak Irma. Sampai sini sudah paham ya? Saya kira ya. Nah, kalau sudah paham sampai sini kita bisa peroleh jadi X kuadrat plus X min 3 sama dengan lebih dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mencari faktornya. Faktorisasi. Dari di sini ada nilai X. Di sini juga ada nilai X. Nah, di sini jika dikalikan ketemu min 3 dan jika dijumlahkan ketemu 1. Itu angka berapa? Jika dikalikan ketemu min 3, jika dijumlahkan ketemu 1. Kalau 2 kali 1, kalau itu min 2 kali min 1 kan min 2. Ayo, kira-kira angka berapa? Nah, biasanya kalau seperti ini kita pakainya 1 plus 1 kali 3. Oh, ini bukan 3 ya, maaf. Ini 6 ya, karena 2 kali 3 itu 6, jadinya 6 bukan 3. Maaf. Ini salah, ada 2 kali 2 kan 4x, 2 kali 3 sama dengan 6. Ini salah. Ini 6. Ini juga harusnya 6. Oke. Kalau seperti itu menjadi betul Mbak Bintang. Kita bisa peroleh menjadi min 3 kali 2. Oke. Jadi kalau dijumlahkan ketemu 1 ya. Berarti kalau 1 kebalik. Karena yang dijumlahkan ini akan dijumlahkan min 1, berarti ini yang negatif, ini yang positif. Nah, gitu. Berarti X plus 3 kali X min 2. Nah, kalau sudah sampai sini, kita menentukan nilai X-nya. Berarti X1 itu sama dengan X plus 3. X plus 3. Maka X1 di sini kita peroleh X1 itu sama dengan X min 3. Dikeluarkan. X1 nya sama dengan X min 3. Jadi X2 nya kita juga bisa peroleh di sini. X2 nya itu sama dengan X min 2. Maka di sini X2 nya kita bisa peroleh
plus 2 ya. X plus 2. Berarti kita peroleh dicari di sini. X-nya min 3, ini ada min 3, ini ada 2, ini ada min 3, ini ada 2. Berarti antara A dan D. Jawabannya adalah antara A dan D. Nah, caranya menentukan A dan D, kita masukkan nilai X-nya ke persamaannya. Persamaannya berapa? Kebersamaan X kuadrat plus 5X lebih dari 2 kali X plus 3. Nah, kita ambil angka berapa? Nah, misalkan seperti itu. Misalkan kita ambil angka 0. Nah, kita ambil angka 0. Jadi ini di sini kita bisa membuat garis lurus seperti ini. Ini ke sini enggak apa-apa ya. Nah, di sini kita mempunyai angka min 3. Dan di sini ada angka 2. Dan angka 0 ada di tengah-tengah ini ya. Nah, 0 misalkan ada di sini. Nah, kita ambil angka 0 aja. Kita ambil angka 0, kita masukkan ke persamaan X kuadrat plus 5X lebih dari 2 kali 2X plus 3. Kita masukkan di situ aja. Berarti di situ kan tadi soalnya ada X kuadrat plus 5X lebih dari dengan 4X plus 6. Nah, kita ganti X-nya dengan 0. Berarti ada 0 kuadrat plus 5 kali 0 lebih dari 4 kali 0 ditambah 3 tadi ya, atau 4 atau 2 itu tadi. 2 kali 2X ya, ini berarti 40 ditambah 6. Berarti hasilnya berapa ini? 5 kali 0 bukan 50 ini ya. 5 kali 0. Jadi di 0, maaf sebentar. Kalau sudah seperti ini, ada kata 0 kuadrat kan 0, 5 kali 0, 0 lebih dari 4. 0 tambah 6, berarti 4 kali 0, 0 tambah 6, 6. Berarti 0 apakah lebih dari 6? Mbak Yuli, Mbak Emawati, apakah 0 lebih dari 6? Tidak ya, karena 0 adalah kurang dari 6. Maka ini bukan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya itu ini. Sebentar. Jadi himpunan penyelesaiannya bukan di area itu. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Nah, ini pasti di sini. Lebih dari, lebih ya, kurang dari, lebih dari. Berarti jawabannya adalah D. Cirinya apa di sini? Cirinya apa di sini? Cirinya apabila angkanya ini tidak sesuai, jika masukkan angkanya 0 tidak sesuai. Benar. Ini kita masukkan angka 0 ini tidak sesuai, maka itu bukan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunannya itu bisa dikatakan berseberangan. Seperti ini. Berarti ini ke sana. Dan ini ke sini.
Bagi kalau seperti ini caranya, ini menggunakan maaf ini bukan D ya. Kalau seperti ini menggunakan X kurang dari 3 dan X atau X lebih dari 2. Berarti ini pakai yang A, bukan yang D lagi. Maaf, karena ini bentuknya berlainan arah. Kalau misalkan kok panahnya itu ke sini semua, nah ini daerah asal begini, nah maka pakainya yang D, ini karena ini lawan berlawanan, maka pakai jawabannya ini pakai yang A. Udah, itu aja. Gimana Mbak Irma? Ada pertanyaan bagaimana? Silahkan. Bingungnya di mana Mbak Irma? Silahkan. Untuk menentukan apa? Sampai sini masih bingung atau tidak Mbak Irma? Sampai sini bingung tidak? Sampai menekan X kuadrat plus X min 6 lebih dari 0, ini bingung tidak sampai sini? Bingung ya sampai itu ya. Gini caranya. Untuk caranya di situ kita lihat dari soalnya. Di sini soalnya kan ada 2x plus 5x atau x kuadrat plus 5x lebih dari 2 kali 2x plus 3. Maka kita kerjakan dulu yang ini, yang di dalam kurung. Berarti 2 kali 2x berapa? 4x. Terus 2 kali 3 berapa? 6. Ya, sudah ketemu 6. Nah, kalau sudah sampai sini, ada x kuadrat, ditulis saja x kuadrat plus 5x yang dari sebelah ruas kiri ini kita ubah ke sini, berarti 4x pindah ke sini melewati tanda ini, maka jadinya negatif. Min 4x min 6 lebih dari sama dengan 0. Gimana Mbak Irmawati, Mbak Yana, selamat bergabung. Masih bingung? Gini, saya kasih contohnya di sini. Misalkan ada 2x plus 4 sama dengan 3x min 6. Nolnya ini adalah kita membuat nol. Nolnya itu dari sifatnya. Sifatnya dari bilangan tidak samaan kuadrat itu adalah x kuadrat. Nah, ax kuadrat ya. Ax kuadrat ini bentuk umumnya plus bx. Jadi itu dari sifat. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat nolnya itu. Plus bx plus c lebih dari 0. Ini bentuk umumnya itu ini. Nolnya itu dari sini. Dari bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0. Nolnya itu dari sifatnya ini.
Gimana Mbak Irma? Ada pertanyaan lagi? Oke, paham ya sampai itu ya. Nah, berarti di sini kalau sudah ketemu sampai sini, kita tinggal mencari faktorisasi, difaktorkan. Yang dijumlahkan ketemu C, dikalikan ketemu C, dijumlahkan ketemu B. Nah, berarti di sini dikalikan 3 kali min 2 sama dengan min 6. Nah, ketemu C, C-nya kan min 6, berarti 3 kali min 2 kan min 6. Apabila dijumlahkan angka itu, maka akan ketemu B. Berarti 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Nah, memenuhi, maka itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi bisa dipahami sampai sini nomor 8. Bisa dipahami? Gimana Mbak Juli, Mbak Yana? Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ditanyakan kalau memang ada pertanyaan. Mbak Juli pergi mungkin tidur gitu ya. Gimana Mbak Irma? Ada pertanyaan lagi? Jadi penyelesaiannya di situ ketemunya adalah X kurang dari sama dengan min 3 dan X lebih dari sama dengan 2. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu mudah caranya. Kita tinggal menggunakan sistem substitusi dan eliminasi. Kita pakai eliminasi, itu sudah bisa ketemu langsung. Bentar ya, saya hapus dulu ini. Film itu, Mbak. Bukan azan di masjid ya. Oke, untuk nomor 9 di sini coba diperhatikan, untuk nomor 9 itu kita tinggal menjumlahkan saja. Iya, biasa, Mbak. Sinetron di sini kan ada andanya juga. Ini menceritakan seorang film yang menceritakan tentang seorang TKI itu ya, dunia terbalik di RCTI. Boleh dilihat streamingnya, filmnya bagus. Oke. Untuk nomor 9 di sini kita bisa menyelesaikannya menggunakan
eliminasi. Nah, berarti ini kita bisa menggunakan eliminasi. Caranya eliminasi bagaimana? Caranya eliminasi bagaimana coba? Jadi di sini kita ada 2x plus 3y sama dengan 2. Terus ada di situ 4x min 3y sama dengan 1. Nah, kalau sudah sampai sini kita tinggal jumlahkan aja. 4 kali 2x tambah 4x berapa? 6x ya. 3 ditambah min 3 0, terus sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini kita memperoleh nilai x sama dengan 3/6. Maka 3/6 ya. Maka hasilnya x sama dengan setengah. 3/6 kan sama dengan setengah ya. Sama dengan setengah. Nah, x-nya ketemu setengah. Sekarang kita mencari nilai z. Mencari nilai z. Sekarang kita menentukan nilai z. Sebentar. Nah, untuk menentukan nilai z kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan. Contohnya kita mau substitusikan ke persamaan yang pertama. Berarti ada persamaan adalah 2x plus 3y sama dengan 2. Nah, x-nya tadi ketemu berapa? Setengah. Berarti ada 2 kali setengah ditambah 3z sama dengan 2. 2 kali setengah berapa? 2 kali setengah itu berapa? Selamat bergabung Mas Ari. Berapa? 2 kali setengah itu berapa? 2 kali setengah sama dengan 1 plus 3z sama dengan 2. Jadi di sini ada kita boleh 3z sama dengan 2 dikurangi 1. Jadi z 3z sama dengan 1. Z karena masih ada 3z, kita menentukan nilai z-nya. Z sama dengan 1/3. Ya, z-nya ketemunya 1/3. Tadi x-nya ketemu setengah, z-nya ketemunya 1/3. Ini belum selesai, karena kita harus memasukkan nilai x dan y-nya ke persamaan 2x0 plus 3x0. Berarti berapa? Jika x-nya sama dengan setengah dan y-nya sama dengan 1/3. Berarti ada 2 kali setengah ditambah 3 kali 1/3. Berarti ketemunya 1 ditambah 1 berapa? Kalau 1 tambah 1 berapa hasilnya? Jadi hasilnya jawabannya adalah 2.
Jadi hasilnya sama dengan 2. Kok 2 dari mana? Ya ini. Kita masukkan ini, X-nya adalah setengah dan Y-nya juga 1/3. Berarti 2 kali setengah itu berapa? Ditambah 3 kali 1/3. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, kalau memang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke. Sekarang nomor 10. Harga 2 kilogram anggur dan 3 kilogram apel adalah 37.500. Harga 1 kilogram anggur dan 2 kilogram apel harganya 21.500. Ani membeli anggur dan apel masing-masing 2 kilogram dan membayar dengan 50.000 rupiah. Uang kembalian yang diterima Ani adalah, nah ini caranya sama, kita menggunakan program linear. Caranya bagaimana? Anggur kita misalkan X dan apel kita misalkan Y. Maka kita bisa menyelesaikannya pakai ini. Ini sama nomor 9 ya. Cuma bentuknya ini adalah bentuknya model matematika pakainya. Jadi di sini ada 2X ditambah 3Z sama dengan berapa tadi? Nggak kelihatan, sebentar. 37.500 ya. Jadi hasilnya 37.500. Nah, terus yang kedua itu harga satu anggur. Nah, anggur tadi apa? Kita misalkan anggur tadi X, berarti X plus anggur 2 apel berarti 2Z sama dengan 21.500. Nah, ini kita harus eliminasi terlebih dahulu. Nah, bisa dieliminasi.
Nah, ini harus dieliminasi. Berarti harus dikalikan. Atas kalikan berapa, bawah dikalikan berapa. Tahu ya cara mengeliminasi dari persamaan linear atau program linear? Bagaimana caranya? Yaitu kita menghilangkan terlebih dahulu x-nya atau y-nya. Kalau kita ingin menghilangkan x-nya, maka di sini kita pakai ini dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Maka di sini kita kalikan 1 semua. Maka di sini persamaannya tetap menjadi 2x plus 3y sama dengan 37.500. Nah, ini yang bawah, ini yang berubah. Hasilnya menjadi 2x plus 4z sama dengan 2 kali 21.500, berarti ada 43.000 ya. Benar enggak? 2 kali 21 kali 21.500 kali 2, 4.300. Betul apa tidak? Gimana Mbak Juli, Mbak Imawati, Mas Ari, betul apa tidak? Untuk 21.500 kali 2, apakah betul 43.000? Oke. Berarti di sini kita tinggal mengurangi. Nah, 2 kali 2x dikurangi 2x kan 0. Z dikurangi 4 sama dengan 1, min 1. Berarti min Z sama dengan ini dikurangi. Masih berapa hasilnya? 0, 0, 5, 4, 1, min 1, 4, 5, 0, 0. Berarti Z sama dengan, harganya Z sama dengan karena min ketemu min pastinya plus, di 1.4.500. Berarti harga apel 1 kg apel yaitu 14.500. Sekarang kita mau mencari anggur. Caranya sama begini. Disubstitusikan aja. Jadi ini harus disubstitusikan ke persamaan mana? Ini. Persamaan salah satu. Misalkan kita ambil x plus 2y sama dengan 21.500. Jadi kita ambil yang persamaan yang nomor 2. Mau 1 juga boleh, mau ambil nomor 2 juga boleh, tergantung, terserah. Mau ambil yang mana? Kalau sudah sampai sini ini, maka kita bisa menghitung nilai Z-nya. X-nya tadi berapa, Z-nya sama dengan 14.500. Jadi ada X plus 2 kali 14.500 sama dengan 21.500. Maka nilai X-nya berapa di sini? Nilai X-nya berapa? X sama dengan 2
Gimana Mbak Irmawati? Sinyalnya merah enggak apa-apa, yang penting ikut menyimak aja dulu. Jadi di sini ada 2 kali 14.500. 2 kali 14.500 berapa? 29.000 ya. Maka kita bisa peroleh di sini, ini di sini dulu ya. Ketemunya berapa di sini? X sama dengan berapa? 7.500, betul. Berarti X sama dengan X sama dengan 7.500. Maka di sini kalau siapa tadi membeli masing-masing 2 kilo, maka harus membayar berapa? 17.500 kali 2 ditambah 14.500 kali 2. Terus tinggal dikurangi 50.000 dikurangi hasil jumlah itu, ketemu hasilnya. Berarti kalau sudah sampai sini tinggal dikalikan 2 semua, karena dia masing-masing membeli 2 anggur dan 2 apel, kilogram apel. Nah, tinggal dijumlahkan, berarti ada 29.000 ditambah 15.000. Berarti 50.000 dikurangi 34. Berarti masih berapa? 16.000. Masih 16.000. Karena dikurangi 34 ya. Biasanya sama dengan E. Untuk nomor 11 ini mencari nilai minimum dari suatu objek.
Coba sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau mau bertanya boleh, silahkan yang mau bertanya-tanya. Mas Ari, Mbak Yana, Mbak Irma, dan Mbak Yuli. Kalau tidak saya lanjutkan ke nomor 11. Nah, caranya untuk menyelesaikan nomor 11 di sini tinggal dibagi aja titiknya. 24 dibagi 4 dapat berapa? Jadi kita tinggal bagi 24 dibagi 4 ketemunya berapa? Nanti kita gambar grafiknya. Dua puluh empat dibagi 4 dapatnya 6. Berarti di sini kita punya angka 6. Di X-nya kita punya angka 6. Di sini. Nah, kalau sudah seperti ini 24 ini 24 dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3 berapa? Betul. Berarti di sini kita punya angka 8. Nah, sekarang pindah yang sini. 18 dibagi 2 ketemunya berapa? Ini kita garis dulu ya. Nah, ini kita garis dulu angka 8 dan 6. Terus kita 18 dibagi 2 adalah 9. Ini ketemunya 9 ya. Terus 18 dibagi 3 berapa? 5. Nah, silakan dipahami sampai sini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh. Kalau memang ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan sampai membuat grafik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, ini belum selesai. Ini kita tentukan untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, di sini nilai maksimumnya, karena nilai maksimum itu di kanan garis, maka himpunan misalnya ada di sini. Satu garis ini sampai dengan garis ini. Kalau sudah seperti itu, sudah dibuat grafiknya, kita tinggal menentukan titik-titiknya. Nah, kita masukkan ke persamaan fx-nya. Fx sama dengan 3x plus 2. Yang diketahui yang ditanyakan adalah fungsi minimum atau maksimum.
kalau sudah sampai sini tinggal kalian menentukan titiknya. Titiknya itu ini 3, yaitu yang satu. Karena titiknya titik minimum, maka pakainya ini 1, 2, 3 sama titik potong. Coba perhatikan di sini, ada pertanyaan sampai sini. Menentukan baris dan sudutnya, titik sudutnya. X dan Y nya itu, X itu selalu yang ini, X itu yang selalu yang sini, Y selalu yang ini. Udah, berarti di sini garis yang ke atas itu Z, Bair. Itu yang daerah yang ini Z, ini Z, ini X. Ini Z, ini X. Mbak Yulianti, Mbak Yuliana, Mbak Yana, gimana pertanyaan sampai sini? Ya, betul. Silakan ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan langsung, mau masih dalam materinya, babnya. Sebentar ya. Jadi di sini kalau kita mencari seperti ini, tinggal dimasukkan. Ini artinya apa? Ini adalah titiknya adalah 0,9. Ini artinya apa? 6,0 titiknya itu. Dimasukkan ke persamaan 3x plus 2y. Nanti dicari nilai yang paling besar angkanya
itulah yang bagus. Itu ya, kalau sudah ketemu nilai X dan Y nya itu kan ketemu nilai maksimumnya. Nah itu nilai maksimumnya, nilai maksimum dan sebagainya. Coba dimasukkan ke dalam persamaan 3X plus 2Y. Saya mau lihat hasilnya bagaimana. Gimana Mbak Irma? Untuk yang garis ke atas itu bukan X tapi Z ya. Iya betul, itu Z. Yang X itu yang lurus. Ini yang X itu yang lurus ini. Ini X. Kalau yang atas Y. Ya betul, bagus sekali Mbak Yana. Untuk Y-nya itu yang bawah, untuk X-nya itu yang atas. Oke, coba dimasukkan. Berarti di sini kita sudah memperoleh titiknya yaitu 0,8. Titiknya itu 0,8. Terus terus ada lagi yaitu 6,0. Dan yang satu lagi yaitu kita harus mencari persamaan linearnya. Nah, ketemunya berapa untuk yang persamaan linearnya? Gimana, ada pertanyaan lagi? Mbak Yana, boleh kalau ada pertanyaan lagi boleh dicanakan. Gimana Mas Yana? Mbak Yana, ada pertanyaan? Boleh ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Nggak ada pertanyaan? Nol koma delapan dari mana? 0,28 itu dari ini. Titiknya ini 8. Ini kan 8. Z-nya 8, maka 8-nya X-nya berapa? 0, berarti 0,8. Kalau yang di sini ditulis nolnya dulu baru angkanya.
Kalau di sumbu X ditulis X-nya dulu baru 0. Berarti kali di sini 0,8 dan di sini adalah 6,0. Gitu Mbak Yana. Ada pertanyaan lagi Mbak Yana? Boleh silahkan ditanyakan. Oh iya, 8 itu ya. Terus kalau sudah sampai sini, terus gimana Mbak Yana? Kira-kira? Ya enggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Sebentar ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita masukkan persamaan 3x berarti ini persamaannya adalah 3x. Ini kita enter dulu, kita masuk buat untuk persamaan. Persamaannya yaitu adalah 3x plus 2y. Maka di sini x-nya itu ketemu 0, berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 8. Udah sampai sini silahkan ditanyakan, kalau mau bertanya boleh. Ini baru masih nomor 11, Mbak. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita peroleh nilainya ini ada 16 karena 2 kali sama dengan 16. Terus yang ini berapa? Yang bawahnya ini berapa? Berarti x-nya kita ganti. Jadi kita ganti 3 kali 6 ditambah 3 kali 6 ditambah berapa? 2 kali 0. Berarti 3 kali 6 berapa? 18. 3 kali 6 berapa? 18. Di situ tidak ada. Nah, sekarang kita mencari titik potong. Titik potongnya yaitu dengan cara menggunakan eliminasi boleh, substitusi juga boleh. Terserah mau pakai yang cara yang mana boleh. Nah, di situ kan belum ada angkanya yang mendekati untuk, karena yang satu ini belum dicari. Ini titik perpotongan titiknya ini belum dicari. Apakah itu nanti yang akan membuat nilai terbesarnya atau sebaliknya dan sebagainya. Oke, ini caranya. Sekarang kita lanjut untuk mencari titik potongnya ini, yaitu kita mempunyai persamaan
4x plus 3y lebih dari 24. Empat x plus 3y berapa tadi? 4x plus 3y lebih dari 24. Dan yang satunya menjadi berapa tadi? 2x plus 3y lebih dari 18. 2, 3, 18. Gini betul soalnya 2x plus 3y. Dan kalau sudah seperti ini ketemu, kita tinggal menggunakan eliminasi substitusi. Kebetulan untuk 3y dan 2 plus 3y ini sama, maka kita bisa langsung dikurangi aja. Kalau seperti ini langsung dikurangi bisa. Yang mana Mbak? 18. Oh iya, 18 ya, maaf, bukan 12. Nah, tinggal dikurangi aja. 4x dikurangi 2x berapa? 2x ya. Nah, ini dikurangi habis 24 dikurangi 18 masih berapa? 24 dikurangi 18 masih 6 ya. Karena 24 dikurangi 16 berarti ketinggal 6. Oke. Maka x-nya sama dengan 3 karena 6 dibagi 2 ya. 6/2 x sama dengan 3. Dibagi ya, bukan dikali, dibagi. Ya, dibagi sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau sudah ketemu x-nya 3, kita mau substitusikan x-nya terserah mau disubstitusikan ke mana. Nah, misalkan disubstitusikan ke salah satu persamaan yang atas. Berarti ada 4 kali 3 ditambah 3y sama dengan 24. Maka di sini kita peroleh 12 plus 3y sama dengan 24. Maka di sini kita peroleh 3y sama dengan 24 dikurangi 24 dikurangi 12. Maka hasilnya sama dengan 12. 3y sama dengan 12. Y sama dengan 4. Nah, ketemunya adalah 6 dan 4.
X-nya 6, Y-nya 4. Tinggal dimasukkan lagi ke persamaan tersebut. X-nya ketemu 6, Y-nya ketemu sama dengan 4. Terus tinggal dimasukkan tadi ke fungsinya, maka akan ketemu hasilnya. Tadi fungsinya berapa? Fungsinya tadi berapa fungsinya? Fungsinya adalah 3x plus 2y. Berarti fungsinya kita bisa peroleh di sini 3x plus 2y, tinggal dimasukkan aja. Ini fungsinya. Maka kita tinggal masukkan 3 kali 6 3 kali 3 ya, karena X-nya sama dengan 3, ditambah 2 kali 4. Berarti 9 ditambah 8 sama dengan 9 ditambah 8, 17. Maka di sini kita peroleh nilai maksimumnya sama dengan 17. Hasilnya sama dengan 17. Boleh silahkan yang mau tanya-tanya, boleh silahkan. Ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Ayo silahkan yang mau bertanya, boleh silahkan bertanya. Oke, kalau paham coba untuk yang nomor 12 dikerjakan dulu. Ini caranya sama, ini kan sudah ketahui. Kan hanya ini, tinggal dicari model matematikanya. Oh, tidak apa-apa Mbak Reni, sekarang sudah bisa ya. Nah, untuk nomor 12 ini mudah sekali. Untuk nomor 12 ini kita bisa pakai rumus AX plus BJ sama dengan A kali B. A-nya apa? A adalah koefisien variabel Z ini. A-nya berarti 3X. B-nya apa? B-nya adalah koefisien variabel X. Nah, berarti ini. Berarti ada B-nya adalah 12. Terus hasilnya berapa? 12 kali 3 berapa? 12 kali 3 sama dengan 36. Nah, berarti itu ketemunya 36. Sama, nanti kita akan mencari titik potong terlebih dahulu. Silahkan dicoba. Nanti akan ketemu hasilnya. Saya kasih waktu 10 menit. Tidak apa-apa Mbak Reni, silahkan dicoba dulu untuk menentukan model matematikanya.
Gimana ini? Bisa atau tidak? Pasti bisa ya. Ini caranya seperti ini. Saya kasih contoh satu untuk persamaannya, yaitu adalah ada 3x plus 12y sama dengan, kita abaikan dulu, sama dengan 12. Sama dengan kita abaikan di sini. Karena ini yang diaksir adalah di bawah, maka ini kita pakai kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 12. Mudah kan? Nah, karena di sini angka 3, 12 dan 12, maaf 36 nih ya. 36 ini bisa dibagi dengan 3, maka kita bisa peroleh persamaan dari 3x jadi dibagi 3, jadi tinggal x ditambah 4z kurang dari sama dengan 12. Dicari yang ini, x plus 4z lebih dari kurang dari 12. Ini ada ya. Ini ada x plus 4z kurang dari 12. Ini ada b dan c. B dan c berarti ini antara b dan c hasilnya. Terus yang satu gimana? Persamaan yang satu. Nah, yang satu juga sama. Tarik garisnya. Ini berarti ada 6 dan 5. Berarti ada 6x plus 5z sama dengan 30. Nah, ini karena yang di atas garis, maka di sini kita bisa merubah jadi 6x plus 5z lebih dari sama dengan 30. Jawabannya apa di sini? Jawabannya apa di sini? Nah, yang 6x plus 5z lebih dari 30 mana? Oh, jawabannya berarti B. Nah, ini jawabannya B. Oke. Silakan kalau ada yang pertanyaan lagi, boleh ditanyakan untuk menentukan ini. Siapa yang ingin bertanya, boleh silakan untuk bertanya. Berarti hasilnya adalah 6x plus 5z lebih dari 30 dan x plus 4z kurang dari 12. Syaratnya tidak usah dihiraukan karena hasilnya itu sama, yaitu x lebih dari 0 dan z lebih dari 0. Itu tidak usah dihiraukan. Pasti itu. X lebih dari 0 dan z lebih dari 0. Itu aja. Silahkan yang mau bertanya boleh silahkan ditanyakan. Sampai sini gimana Mbak Yana, Mbak Irmawati, Mbak Reni, ada pertanyaan? Oke, gak ada. Untuk nomor 13 ini sama dengan tadi, nomor yang atas tadi ya. Nomor berapa tadi? Ini sama. Nomor 13 ini cara penyelesaiannya sama seperti nomor 10. Nah, ini sama. Cara penyelesaiannya sama seperti ini untuk nomor 13. Nah, sekarang nomor 14. Nomor 13 itu penyelesaiannya sama seperti nomor 10 ya. Caranya sama.
Nomor 14 sekarang. Diketahui bersama matriks 4, 5, 1, 2x plus 3x ditambah 2x plus 4 min 9, 2, 6 sama dengan 2 min 4, 3, 11. Nilai x plus y adalah, nah ini kita harus menentukan atau mengidentifikasi dulu elemen-elemen yang seletak. Nah, elemen-elemen yang seletak ini berapa angkanya? Nah, berarti yang seletak kita mencari nilai x dan z. Nah, yang pertama kita mencari persamaan, yaitu 5 sama 5 ditambah 2x plus 4 sama dengan 2. Ini dulu. 5 plus 2x plus 4 sama dengan 2. Dari mana itu? 5 ini. 5 plus 2. Maaf. Ini bukan 5 ya. Yang seletak itu adalah 4. Bukan 5. Karena yang ini di depan ya. Ini di depan berarti 4 plus 2x plus 4 sama dengan 2. Nah, di sini kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita balik. Nah, kita selesaikan jadi 2x plus 4 kali 4 ini 8 sama dengan 2. Maka kita perhatikan oleh 2x sama dengan 2 dikurangi 8. Di 2x sama dengan min 6. X sama dengan min 3. Karena apa? Min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. X nya ketemu min 3. Bisa dipahami sampai sini? X sama dengan min 3. Oke, kalau sudah, kita lanjut yang satunya lagi menjadi yang satunya yang bawah ini yang 2x plus 2y plus 3x sama dengan 6 plus 6 ya. Plus 6 sama dengan min 11. Kita mencari nilai z sekarang. Ini z nya berarti ada 2z plus 3x plus 6 sama dengan min 11. 2z, karena x nya sudah ketahui, maka kita bisa langsung selesaikan. 3y sama dengan 3 kali min 3 plus 6 sama dengan min 11. Maka di sini ketemu 2y plus min 9 ya. Karena min kali plus adalah min 9 plus 6. Maka di sini sama dengannya belum ya. Sama dengan min 11. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa peroleh 2z sama dengan min 3 ya ini ya ketemunya, karena min 9 tambah 6 adalah min 3 sama dengan min 11. Maka di sini 2z sama dengan min 11 ditambah 3. 2z sama dengan min 8. Z sama dengan min 4. Nah, karena yang ditanyakan x plus y, maka yang ditanyakan x plus y, maka kita tahu x plus y. Yang ditanyakan x plus y ya, x plus y. Maka nilainya x nya berapa?
min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7. Jawabannya adalah min 7. Jadi jawabannya itu adalah min 7. Jawabannya adalah A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau memang ada sampai sini yang perlu ditanyakan, boleh. Sampai nomor 14. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai nomor 15, 14. Gimana Mbak Irmawati, Mbak Yana? Ada yang perlu ditanyakan, yang belum dipahami? Oke. Ngambilnya dari mana? Oke. Ini ngambilnya itu, ini kan depan ya. Ini depan. Diambil ini depan. 4 ini di depan. Maka matriks ini yang diambil ini juga depan. Nah, depan ini dan juga sama dengannya juga depan. Maka yang diambil itu depan semua. Karena yang dihitung di depan. Kalau depan diambil depan, maka depan semua. Kalau belakang, belakang semua. Kalau tengah, tengah semua. Itu adalah ciri untuk mengambil elemen-elemen yang seletak. Itu Mbak Irmawati. Bagus pertanyaannya. Jadi karena 4 ini kan di depan, 2 ini juga di depan, 2x4 di depan, ini 2-nya juga di depan. Ini ambilnya itu, yang diambil itu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan lagi. Yang mau bertanya boleh, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk pertemuannya cukup dulu ya. Bisa dipahami, bisa dibuat latihan doa soal di sana, bisa digunakan untuk latihan, dan juga ada kesalahan atau kekurangan atau kebingungan dalam mengerjakan soal boleh ditanyakan itu. Oke, itu adalah untuk rumus-rumusannya, bisa dipelajari. Semoga untuk UN-nya bisa lancar dan juga bisa berhasil ya. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan dulu. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah, kalau belum UPK ya. Ketemu lagi untuk minggu depan. Semoga sukses semua lu. Ada waktu untuk mengerjakan tugas dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya. Amin. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.